Kelihatan Pas Pampres sampai menarik tangannya karena digigit. Iya. Wow, ini ada orang nekat kepengen bertemu Presiden Joko Widodo. Di sini sampai menggigit loh ini. Lihat. Ya, kelihatan Pas Pampres sampai menarik tangannya karena digigit oleh warga yang kepengen ketemu Presiden Joko Widodo. Kalau dilihat dari aksinya ini kayaknya sih urgent banget, kepengen menyampaikan sesuatu kepada Presiden Joko Widodo. Iya. Padahal dari sini Presiden Joko Widodo sudah masuk di dalam mobil, tetapi ketika ada keributan-keributan kecil, akhirnya Presiden Joko Widodo juga mendatangi dan menyuruh Pas Pampres untuk mendatangkan warga tersebut. Nah, ternyata dari sini masalahnya ya tidak main-main ya. Kalau dilihat dari sini, pengakuannya sangat mengejutkan sekali kalau dari sini ya. Nah, ternyata masalah tanah, yaitu yang dibuat proyek pembangunan kereta api kurang lebih sekitar 15 are. Bayangkan 15 are. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menyatakan ya, yaitu ganti untung, bukan ganti rugi lagi. Tetapi ini pada saat dimintai keterangan, dia menjelaskan kalau awalnya lahannya hanya dihargai 64.000 per meter. Namun ia menolak. Bayangkan 1 meter masa 64.000. Bayangkan dengan di Wadas ya. Di Wadas itu per meternya bisa sangat banyak sekali, bisa berjuta-juta ya. Saya cuma ditawarkan 64.000 1 meter. Kalau saya ditanyakan, biar lagi 2 juta mau saya jual. Tetapi karena 64.000 maka dia menolak. Di sini tidak hanya orang ini saja ya. Bahkan ada sawah yang sudah dibangun rel kereta api itu cuma ditawar 1 meternya 80.000. Nah, di sini juga warga lainnya, Hasma, juga mengaku belum menerima uang pembebasan lahannya. Padahal sawah seluas 2 are miliknya juga sudah diambil dan ditimbun. Diakuinya lahannya hanya ditawari dengan harga 80.000 per meter. Bayangkan 80.000 per meter, men. 80.000 per meter. Hanya saja dia menolak karena harga tersebut jauh di bawah harga dia membeli tanah persawahannya. Bagaimana caranya? Mau Ki ambil uangnya. Kalau mau dibeli dengan harga jauh dari yang kami beli, akunya. Padahal Presiden Joko Widodo mulai di pemerintahannya pada tahun 2014 ketika ada pembangunan jalan tol, pembangunan apapun di Indonesia, selalu diganti untung. Bukan ganti rugi konsepnya, tetapi ganti untung. Ya seharusnya kalau misalnya 1 meternya pada waktu dulu dia membeli 1 juta, ya sekarang ganti untung lah, harga 3 juta, 4 juta. Apalagi juga dirasakan oleh masyarakatnya. Pasti akan berguna lah uangnya untuk warga tersebut, untuk kebutuhan apapun, untuk bisa membeli tanah lagi dan juga biaya sekolah dan lain sebagainya. Pasti akan membantu sekali lah uang tersebut. Bahkan dia mengaku sawah tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencariannya. Dari informasi yang dihimpun, kalau di desa Salenrang masih ada sekitar 26 bidang lahan warga yang telah digunakan sebagai lahan kereta api. Namun hingga saat ini juga belum dibayarkan. Nah, saya berharap ya semoga yang bertanggung jawab di sini bisa segera memproses lah uang ganti untung, karena sangat diharapkan oleh warga tentunya ya uang ganti untung tersebut. Apalagi tanah tersebut juga adalah salah satu mata pencahariannya, yaitu tanah sawah yang hanya mereka miliki. Nah, itulah pentingnya memang Presiden Joko Widodo selalu belusukan menyapa masyarakat dari pelosok negeri. Jadi bukan hanya sekedar menyapa masyarakat, tetapi juga mendengarkan keluh kesah warganya, mendengar aduan secara langsung oleh warganya. Terbukti setiap kali Presiden Jokowi belusukan pasti juga ada pengaduan warganya yang kurang inilah, yang kurang itulah. Maka sangat penting sekali pemimpin harus turun ke jalan, harus belusukan ke pasar-pasar dan lain sebagainya. Jadi untuk pemimpin yang ke depan pada tahun 2024 semoga saja lah bisa ada pemimpin yang kurang lebih seperti Presiden Joko Widodo ini, yaitu seringkali menyapa masyarakatnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Sejumlah warga memaksa ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo saat berada di stasiun kereta api Ramang-Ramang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan ada warga yang menggigit personel Pas Pampres karena dihalangi saat ingin berbicara atau menemui dengan Presiden Joko Widodo. Mulanya, Presiden Joko Widodo mengunjungi stand UMKM di stasiun kereta api Ramang-Ramang. Kemudian ada warga yang ingin bertemu dengan Jokowi, meminta kejelasan ganti rugi lahan atas pembangunan proyek rel kereta api jalur lintas Makassar, Parepare. Ketika Jokowi ingin meninggalkan lokasi mobil, sejumlah warga berteriak dan memaksa ingin bicara. Namun, mereka tidak diizinkan oleh personel Pas Pampres di lokasi. Salah satu warga yang jengkel lalu menggigit tangan Pas Pampres. Warga tersebut benar-benar ingin bicara langsung dengan Presiden Jokowi. Tidak lama kemudian, Presiden Jokowi yang telah berada di dalam mobil lalu memanggil perwakilan warga untuk mendengarkan keluhan. Lahanku belum dibayar ganti ruginya sejak dimulainya pembangunan kereta api. Saya punya lahan 3 are, kata warga bernama Lama pada Rabu 29 Maret. Lama berharap pemerintah dapat menyelesaikan pembayaran ganti rugi terhadap sejumlah warga yang belum mendapatkan haknya. Kita mau Presiden tadi mau dengar penderitaan kami. Ada beberapa warga belum mendapatkan ganti rugi. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Sulawesi Selatan dalam rangka meresmikan dan pengoperasian jalur lintas kereta api Makassar Parepare antar Maros Baru. Jokowi mencoba jalur kereta api dari depo kereta api Maros ke stasiun kereta api Ramang-Ramang. Setelah itu menuju ke Kampung Nelayan, Desa Baju Kukang, Kabupaten Maros, dan ke Makassar untuk meninjau pasar tradisional terong. Bahkan ada pemandangan tak biasa terjadi usai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan depo kereta api dan berkunjung ke stasiun Ramang-Ramang di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa pada Rabu 29 Maret 2023. Pasalnya, setelah hendak melanjutkan kunjungan berikutnya ke Desa Baju Kukang di Kecamatan Bontoa, puluhan warga desa Salenrang berkumpul di depan stasiun kereta api Ramang-Ramang. Mereka hendak menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Akibatnya, Jokowi yang sudah naik ke dalam mobilnya turun kembali dan menyempatkan berbincang dengan salah seorang warga. Salah satu warga desa Salenrang Daeng Lahuma yang juga ikut bergabung dengan puluhan warga pun dipanggil menuju mobil Presiden Republik Indonesia untuk berbincang. Awalnya, orang mengira kalau Daeng Lahuma bersama warga lainnya diduga ingin menemui Presiden karena ingin mendapatkan sembako yang dibagikan. Namun saat hendak diberikan paket sembako, Lahuma pun menolak pemberian itu. "Bukan ini yang ku mau," tegasnya. Lahuma mengaku kalau luas lahannya yang terkena pembangunan proyek kereta api kurang lebih 15 are. Namun sayangnya hingga saat ini belum terbayarkan. Lahanku kurang 13 meter 15 are, belum ada terbayarkan sama sekali. Padahal sudah ditimbun oleh pihak kereta api. Ini yang saya sampaikan ke Pak Presiden Joko Widodo, tegasnya. Dia menjelaskan kalau awalnya lahannya dihargai sekitar 64.000 per meter, namun ia menolak sebab harga itu dinilai terlalu murah, maka dirinya enggan menjualnya. Saya cuma ditawarkan 64.000 1 meter. Kalau saya ditanyakan, biar lagi 2 juta mau saya jual.
Tapi karena nampak 4.000, maka saya menolak, akunya. Namun meski menolak, lahannya tetap ditimbun untuk membangun rel kereta api. Bukan cuma saya, masih ada juga warga lain. Saya punya surat-surat tanah yang lengkap, tapi mereka tidak mau ganti rugi dengan harga yang tepat, ungkapnya. Warga lainnya, Hasma, juga mengaku belum menerima uang pembebasan lahannya. Padahal sawah seluas 2 are miliknya juga sudah diambil dan ditimbuni. Diakuinya lahannya hanya ditawari dengan harga 80.000 per meter. Hanya saja dia menolak karena harga tersebut jauh di bawah harga dia membeli tanah persawahannya. Bagaimana caranya? Mau Ki ambil uangnya? Kalau mau dibeli dengan harga jauh dari yang kami beli, akunya. Mirisnya lagi, sebab lahan berupa sawah miliknya itu adalah satu-satunya sumber mata pencahariannya. Saya makan dari hasil sawah ini, tapi sekarang tidak ada kepada kami karena sudah ditimbun. Saya juga dulu sempat berjualan, tapi lokasi berjualan juga sudah kena proyek kereta api. Jadi sudah tidak ada mie apa-apa. Apalagi saya tidak punya suami, jelasnya. Informasi yang dihimpun, kalau di desa Selenrang masih ada sekitar 26 bidang lahan warga yang telah digunakan sebagai lahan kereta api. Namun hingga saat ini belum dibayarkan. Bahkan juga diketahui Presiden Joko Widodo sempat menerima aduan pedagang saat meninjau pasar di Bogor, Jawa Barat pada Kamis 21 April 2022 yang lalu. Pedagang tersebut mengadu kepada Presiden. Kerabatnya ditangkap oleh pihak kepolisian hanya karena menolak pungli. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden B. Mahmudin membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, Presiden mendapat pengaduan saat menyerahkan bansos di pasar. Betul, kemarin ada warga masyarakat yang mengadu kepada Presiden di Pasar Bogor, Kota Bogor saat Presiden menyerahkan bansos di pasar tersebut, kata B pada Jumat 22 April 2022. Menurutnya, aspirasi atau pengaduan yang disampaikan warga kepada Presiden tersebut merupakan sesuatu hal yang biasa. Setiap belusukan ke daerah, Presiden kerap mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, baik itu petani, nelayan, maupun juga pedagang. Dan Presiden selalu berusaha merespon dengan cepat hal yang disampaikan masyarakat kepada dirinya, ujarnya. Ia mengatakan, tujuan Presiden turun langsung bertemu masyarakat sebetulnya bukan hanya untuk menyapa atau memberikan bantuan saja, melainkan mendengarkan langsung masukan dari masyarakat, seperti yang terjadi di salah satu pasar di Bogor. Masukan itu bisa masalah yang dihadapi, usulan, atau juga kendala yang dihadapi mereka sehari-hari, ujarnya. Sehingga saat memimpin rapat dengan para menteri, Presiden paham betul kondisi di lapangan, sehingga bisa memerintahkan menterinya untuk menyusun program yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, imbuhnya. Sebelumnya, belusukan Presiden Jokowi ke satu pasar di Kota Bogor disambut histeris 2 orang pedagang buah yang mengadukan terkait adanya pungli di pasar tersebut. Seorang pedagang bahkan menyebut bahwa pamannya ditangkap oleh polisi karena menolak pungli di pasar. Video pedagang yang menangis histeris tersebut viral di media sosial, salah satunya di akun Instagram fotografer Istana Agus Suparto. "Bapak, tolong kami, Bapak. Om kami menolak pungli, ditangkap polisi," ucap pedagang perempuan sambil menangis histeris. Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan anggota Pas Pampres mencoba menenangkan pedagang tersebut. Namun pedagang tetap menangis histeris. "Di sini banyak pungli, Pak. Bapak tolong kami. Masalah pungli ditangkap polisi. Ditangkap polisi om kami," kata pedagang. "Pak Jokowi, kami menolak pungli ditangkap polisi," tambahnya. Tenang dulu Bu, tenang.
ujar Jokowi sambil mencoba menenangkan pedagang. Melawan preman ditangkap polisi, Pak. Om kami menolak preman ditangkap polisi, Pak. Kami bingung, udah 3 bulan lebih di penjara, kata pedagang. Tenang, ujar Jokowi. Pramono Anung lantas menanyakan identitas orang yang ditangkap polisi tersebut. Pedagang kemudian menyebut nama kerabatnya yang telah ditangkap. Ujang sarjana, mana mau lebaran anaknya dapat, hanya bapak yang bisa bantu kami, kata pedagang tersebut. Bahkan Kapolresta Bogor, Kota Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro angkat bicara menanggapi sebuah video viral di mana tampak 2 orang mengadu ke Presiden Joko Widodo. Kedua orang tersebut mengadu perihal penahanan pamannya oleh pihak kepolisian. Disebut penahanan berawal dari penolakan terhadap pungutan liar yang kemudian berujung penetapan menjadi tersangka. Menanggapi hal tersebut, Kombes Condro menyebut penahanan terhadap Ujang Sarjana terkait kasus pengeroyokan dengan 2 orang korban. Meski demikian, dia mengatakan Forkopimda Kota Bogor menindaklanjuti dengan serius pengaduan tersebut. Kami Forkopimda Kota Bogor menindaklanjuti dengan sangat serius terkait laporan masyarakat kepada Bapak Presiden kemarin pada saat kunjungan di Pasar Bogor. Sehingga ada 2 hal yang kami sampaikan, ujar Kombes Condro di Bogor pada Jumat 22 April. Condro juga menjelaskan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Wali Kota Bogor Bima Arya yang digelar di kantor Polresta Bogor Kota. Menurut Condro, penahanan Ujang berawal pada Jumat 26 November 2021 yang lalu. Saat itu ada 2 korban bernama Andrian Syah dan Agus Santoso sedang berjualan. Ditegur Sarjana dan kemudian melakukan pengeroyokan secara bersama-sama. Sarjana kemudian dilaporkan kedua korban dan kasusnya telah diproses dalam persidangan. Sebelumnya beredar video di media sosial tampak 2 orang pedagang berteriak ke arah Jokowi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Pasar Bogor. Pak, tolong kami. Di sini banyak pungli. Om kami ditangkap polisi. Om kami melawan preman, menolak pungli ditangkap polisi. Kami bingung. Sudah 3 bulan lebih di penjara, kata seorang perempuan pedagang. Kombes Condro menyatakan polisi akan menyidik kasus tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Dia juga menyebut proses dilakukan secara transparan serta akan menerbitkan daftar pencarian orang terkait kasus tersebut. Kedua belah pihak pun telah diberi kesempatan untuk mendatangkan saksi-saksi, sehingga keberatan Sarjana juga telah dipertimbangkan melalui sidang pra-peradilan. Artinya sudah diuji penetapan tersangkanya, yaitu 9 Maret 2022, yaitu menolak semua dalil-dalil yang disampaikan pemohon, dalam hal ini Sarjana, dan mengabulkan apa yang dilakukan Polsek Bogor Tengah, pungkas Kombes Condro tersebut.